Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama dengan kami di channel Kabar Keselamatan. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-8 tanggal 24 Februari 2024. Namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu bagi kami sampai pada saat ini. Saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini adalah Kebijaksanaan untuk Hidup Benar. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, kita cenderung berpikir bahwa menjadi bijak berarti memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu pengetahuan atau filsafat dan lain-lain. Kita menyebut orang yang memiliki pengetahuan ini sebagai bijaksana. Tetapi sesungguhnya kebijaksanaan lebih dari itu. Hal ini melibatkan penerapan yang benar dari semua pengetahuan yang diperoleh, baik itu sedikit maupun banyak. Apakah konsep Alkitab tentang hikmat atau kebijaksanaan? Bagaimana cara mempelajari kebijaksanaan itu? Bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah manfaat yang kita peroleh dari bertindak sesuai dengan hikmat Alkitabiah? Kita akan belajar hikmat dari perintah-perintah dalam Mazmur 119, asal mula hikmat Mazmur 90, hikmat dalam pencobaan Mazmur 95, Mazmur 81 dan 105. Kemudian ada hikmat yang praktis, yaitu jalan menuju kejahatan Mazmur 141 dan berkat-berkat dari berbuat baik dalam Mazmur 1, Mazmur 112 dan 128. Saudara-saudaraku, mari kita pelajari bersama-sama hikmat dari perintah-perintah Allah. Di dalam Mazmur 119 ayat 11 firman Tuhan mengatakan, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Tema utama dari Mazmur 119 adalah perintah-perintah Allah yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Seperti di banyak tempat lain dalam Alkitab, dalam Mazmur ini kehidupan diibaratkan sebagai jalan yang dilalui setiap orang. Jalan ini dapat menuntun kita menuju kehidupan kekal atau sebaliknya ke penghukuman kekal. Bagaimana cara memilih jalan yang benar itu? Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman menjadi penerang bagi jalan kita. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi, lewat firman Tuhan, kita boleh dapat dituntun ke jalan yang benar. Karena Allah sendiri yang akan menuntun kita. Kemudian, menyucikan, menuntun langkah kita, dan mencegah kita dari bahaya jalan yang jahat dalam Mazmur 119 ayat 101. Hidup menurut firman berarti menaati perintah-perintah Allah. Mazmur 119 ayat 4. Kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, saudara-saudaraku. Tetapi kita diyakinkan bahwa dengan merenungkannya, dengan pertolongan Tuhan, kita akan memperoleh lebih banyak hikmat untuk menaati dan dilindungi olehnya. Mazmur 119 ayat 5 sampai
ayatnya yang ke-6. Jadi saudara-saudaraku, mematuhi perintah-perintah Allah bukan hanya sikap lahiriah, tetapi juga menyiratkan watak pikiran dan hati kita, sesuai dengan Mazmur 119 ayat 7 dan 148. Jadi saudara-saudaraku, hikmat bagaimana cara memilih jalan yang benar, yaitu belajar firman Tuhan. Karena firman itu yang akan menerangi jalan yang kita lalui dengan benar. Karena firman itu yang akan menyucikan kita. Karena Dia yang akan menuntun langkah kita dan mencegah kita agar kita tidak berjalan di jalan yang jahat. Itulah sebabnya kitab Mazmur katakan, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Artinya, setiap hari luangkan waktu, ambil waktu, sediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dan belajar firman. Selanjutnya, asal mula kebijaksanaan atau hikmat. Dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudaraku, kita hidup dalam waktu yang singkat, yang jika dibandingkan dengan kekekalan Sang Pencipta, waktu kita hanyalah sebuah tarikan nafas. Dalam Mazmur 90 katakan, dalam waktu yang singkat ini, kita hidup dalam dosa. Kita hidup di bawah murka Allah. Tetapi Allah mengulurkan kasih-Nya. Kasih karunia Allah Dia berikan kepada kita dan memuaskan kita dengan belas kasihan dari Allah. Ketika kita membiarkan diri kita diajar oleh Tuhan, maka kita belajar untuk menghitung hari-hari kita. Dengan cara ini, kita memperoleh hikmat yang sejati dan diubahkan menjadi serupa dengan Pencipta kita yang kita pelajari untuk ditakuti dan dihormati. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dan 16 dan Mazmur 111 ayat 10. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hikmat yang diperoleh menuntun kita untuk bertobat terlebih dahulu dan kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Bagaimana dengan kebijaksanaan dalam pencobaan? Mazmur 81 ayat 8. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Selah. Saudara-saudaraku, ada dua tipe manusia. Tipe yang pertama menghadapi ujian tanpa kebijaksanaan atau tanpa hikmat. Bagaimana caranya? Mereka yang menghadapi ujian tanpa hikmat atau kebijaksanaan, contohnya adalah di Meriba, bangsa Israel menguji Tuhan. Karena mereka menguji Tuhan dengan berkata, apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak? Keluaran 17 ayat 7. Namun dari sudut pandang Allah, sebenarnya Dialah yang menguji bangsa Israel. Mazmur 81 ayatnya yang ke-7 dan 8. Israel tidak lulus dalam ujian tersebut, tetapi dengan keras kepala tetap dalam pemberontakan mereka, sehingga mereka harus dihukum. Terlepas dari semuanya, saudara-saudaraku, Allah tetap memberikan air yang mereka minta. Namun, jika mereka bijaksana, mereka pasti akan lulus dalam ujian tersebut. Kemudian Allah dapat melakukan keajaiban-keajaiban besar dengan mereka. Mereka gagal, sekalipun Tuhan berikan airnya, tapi mereka gagal karena mereka tetap memberontak. Inilah orang-orang yang menghadapi ujian tanpa kebijaksanaan, menuding Allah dan lain sebagainya. Bagaimana dengan orang yang menghadapi cobaan atau ujian dengan kebijaksanaan? Yusuf dipenjara dalam penjara besi
dianiaya dan menderita. Namun, ia telah membuat keputusan yang bijaksana, yaitu melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Dan ketika ia lulus dari ujian itu, Tuhan meninggikannya. Dalam Mazmur 105 ayat 19 sampai 21. Hikmatnya begitu nyata sehingga Firaun menugaskan dia untuk mengajarkan hikmat yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Melalui Yusuf, Allah memberikan kehidupan kepada seluruh keluarga Israel. Inilah orang yang menghadapi ujian dengan kebijaksanaan. Sekalipun dia mengalami kesusahan dalam hidupnya, dia merasa dirinya kekurangan, ekonominya kurang, tidak punya ini dan itu, tetapi dia tetap mau melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Apakah ini pergumulan yang sementara saudara dan saya hadapi? Tidak punya apa-apa di atas dunia ini. Tapi Tuhan bilang, tetap gunakan akal sehat, kebijaksanaan dipakai. Layanilah Tuhan dalam keadaan apapun. Ada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Jangan jadi seperti bangsa Israel di Meribah. Mereka tetap memberontak, tapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Itulah luar biasanya kasih Tuhan. Kita lanjut. Kebijaksanaan praktis itu seperti apa sih? Jalan menuju kejahatan. Mazmur 141 ayat 4. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Saudara-saudaraku, Mazmur 141 adalah doa untuk meminta Tuhan membebaskan kita dari pencobaan internal dan eksternal. Dalam Mazmur 141 ayat 1-3, ayat 9-10. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat mengatasi pencobaan itu. Tidak dapat. Tidak ada jasa kita, kekuatan kita sebaik apapun. Ingat, perbuatan benar kita itu seperti kain kotor, tidak berguna. Kekuatan kita tidak dapat mengatasi pencobaan. Karena kenapa? Karena hati kita menginginkan dosa, cenderung berbuat dosa. Itulah sebabnya kita perlu terus menerus. Ingat, kita perlu terus menerus untuk dapat menahan godaan. Jadi bukan hanya sekali, tidak, terus menerus. Mazmur 141 ayat 4 dan 1 ayat 1 menunjukkan kepada kita proses dari pencobaan. Yang pertama, hati cenderung ke arah kejahatan, bukan? Saya sering kasih contoh dimanapun saya berada, saya sering kasih contoh begini. Kehidupan kita cenderung melakukan dosa. Kenapa? Misalnya, kadangkala kita bangun pagi, kita sudah berdoa, Tuhan, terima kasih sudah menjaga saya. Sepanjang malam sudah bangun pagi ini. Hari ini saya mau melakukan yang terbaik. Saya akan menolong orang lain. Saya akan membantu mereka yang berkekurangan. Saya akan melakukan ini dan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tiba-tiba ketika kita berjalan, kaki kita, jari kelingking kaki kita nyangkut di pintu kamar. Apa yang kita katakan? Kita mulai menggerutu emosi, kata-kata kasar keluar, kita berdosa. Inilah kita manusia. Kita cenderung ke arah kejahatan. Janganlah biarkan hatiku condong kepada yang jahat. Di dalam Mazmur 1 ayat 1,
Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Yang kedua, orang tersebut kemudian melakukan dosa. Setelah memiliki kecenderungan, sudah berdoa dan lain sebagainya, kena. Mulailah melakukan dosa. Melakukan perbuatan-perbuatan fasik bersama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa dan tidak berada di jalan orang berdosa. Sebaliknya. Kemudian setelah itu, setelah dia melakukan dosa, maka dia akan senang dengan kejahatan. Dalam Mazmur 141, dan janganlah aku memakan makananmu yang lezat. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1, dia bahkan belum pernah duduk di kursi pencemooh. Ya, dua ayat perbandingan. Manusia cenderung jatuh ke dalam dosa. Ketika telah melakukan dosa, dia senang melakukan kejahatan itu. Tapi Alkitab katakan, jauhi semuanya itu. Dan itu dilakukan terus menerus. Setiap hari kita harus belajar untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mazmur menggambarkan karakter pencobaan yang progresif, menggoda, dan licik. Hanya ketergantungan penuh kepada Tuhan yang dapat menjamin kemenangan, namun kemenangan akhir atas dosa masih ada di masa depan. Ingat, pencobaan ini terjadi itu progresif. Setiap hari pasti akan ada itu. Sekecil apapun atau besar sekalipun akan ada. Dan itu menggoda dan itu licik. Itulah sebabnya hanya dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dapat menjamin kemenangan, karena Tuhan yang akan mengerjakan itu dalam hidup kita. Namun kita juga harus ingat bahwa kemenangan akhir atas dosa nanti ketika waktunya tiba di masa depan. Tuhan akan menyempurnakan kita. Selanjutnya saudara-saudaraku, berkat-berkat dari perbuatan baik. Dalam Mazmur 128 ayat 4 firman Tuhan katakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku, fungsi utama hikmat atau kebijaksanaan adalah untuk berperilaku dengan cara yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya saya sering katakan, tidak semua orang pintar berhikmat. Dan Tuhan ingin manusia itu lebih dari pintar. Tuhan ingin manusia itu punya hikmat. Kenapa saya katakan? Apa perbedaan hikmat dan kepintaran? Ingat, teroris di luar sana, apakah mereka bodoh? Tidak, mereka orang-orang yang pintar. Hacker-hacker di luar sana, apakah mereka bodoh? Tidak, mereka orang-orang yang pintar. Tapi apakah mereka berhikmat? Tidak berhikmat. Kenapa? Hikmat adalah tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mereka pintar tapi tidak berhikmat karena mereka membuat bom untuk menghancurkan orang lain. Hacker-hacker pintar, tapi kadangkala mereka tidak berhikmat. Mereka melakukan itu untuk kepentingan pribadi dan untuk kejahatan. Ini orang-orang yang pintar tapi tidak berhikmat.
Tetapi orang yang berhikmat, dia tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, dan dia akan berani untuk melaksanakan apa yang dikenan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apakah ada berkat yang akan kita terima dengan melakukan kehendak Allah? Berkat-berkat apa saja yang akan kita terima jika bertindak seperti itu? Dalam kitab Mazmur, kita akan diberkati, pekerjaan kita akan berhasil, keturunan kita akan menjadi kuat, kita akan menerima hal-hal yang baik dan kekayaan, kita akan berjalan dalam terang Tuhan, dan kita akan mengatur urusan kita dengan baik. Kemudian kita tidak akan tergelincir dan kita akan diingat. Kita tidak akan takut akan kabar buruk. Kita akan mengalahkan musuh-musuh kita. Kita akan ditinggikan dalam kemuliaan. Inilah berkat-berkat yang akan kita terima ketika kita hidup di dalam hikmat, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Dia yang bekerja dalam hidup kita. Konflik yang terjadi saat ini antara yang baik dan yang jahat terkadang menghalangi kita untuk menikmati semua berkat ini, bukan? Atau bahkan mungkin kita hanya bisa menikmati sebagian saja. Namun saya mau ingatkan saudara-saudaraku, waktunya akan segera tiba ketika kita dapat menikmati sepenuhnya semua berkat-berkat ini. Di mana? Di dalam kerajaan sorga. Inilah yang terpenting, yaitu kebahagiaan yang kekal, bukan kebahagiaan yang sementara. Sebagai kutipan terakhir untuk pelajaran kita, dalam Everyday with God April 18 tuliskan, ketika saya memikirkan pekerjaan yang Allah lakukan bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, saya takjub bahwa Allah akan mengambil makhluk-makhluk yang malang dan telah jatuh ke dalam dosa dan memberikan kepada mereka kuasa moral, bahwa akan ada pekerjaan internal dari kasih karunia-Nya yang akan mengubah karakter dan menjadikan manusia layak untuk rumah besar yang Allah persiapkan untuk mereka. Makhluk yang layak untuk hadirat Allah, yang layak untuk menjadi sahabat para malaikat, dan untuk mengadakan persekutuan dengan Allah. Oh, betapa hati saya merindukan untuk menjadi orang yang akan berjalan bersama Yesus Kristus di bumi yang telah diciptakan baru. Saya yakin dan percaya inilah kerinduan saya dan saudara-saudara semua, di mana kita dapat berjalan bersama dengan Yesus Kristus di dunia yang baru. Saudara-saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh terus menjadi bagian kami, dan lewat firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat ini dapat mengubah pribadi kami masing-masing untuk lebih memasrahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa. Segala sesuatu yang kami lakukan, sebaik apapun itu, hanya seperti kain kotor ya Tuhan. Untuk itu kami membutuhkan Engkau terus-menerus dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Kasih karunia-Mu boleh juga menjadi bagian mereka, dan mereka dapat merasakan itu sehingga mereka juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Sampai bertemu di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.